Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my students. How are you today? I hope you are always fine. And welcome back to English lesson with me, Miss April. And today, we will learn chapter 6, part 1. Kita akan belajar bab 6, bagian 1. Nah, di bagian 1, kita akan belajar tentang verb. So what is verb? Before we learn it, please prepare your notebook and pen. Jangan lupa siapkan buku dan alat tulisnya. Have you done? Oke, kalau sudah, let's say Bismillah together. Bismillahirrahmanirrahim. In this chapter, we will learn to ask for and give information related to actions or functions of people, animals, and things in order to identify, to criticize, or to praise them. Sama seperti bab sebelumnya, di bab 5 itu kan kita belajar tentang menanyakan dan memberi informasi berhubungan dengan orang, hewan, dan benda. Nah, di sini perbedaannya di bab ini kita belajar tentang actions, tindakan, atau functions atau fungsi dari orang, hewan, dan benda. Jadi di bab ini kita akan belajar bagaimana caranya bertanya dan memberikan informasi berkaitan dengan tindakan atau fungsi dari orang, hewan, dan benda. So, ketika kita belajar itu, kita harus tahu dulu unsur kebahasaannya. Nah, unsur kebahasaan yang digunakan adalah simple present tense. So, apa itu simple present tense? Tense adalah bentuk kata kerja. Jadi, tense itu artinya bentuk kata kerja. Present itu berarti menyatakan saat ini. Jadi, simple present tense adalah bentuk kata kerja yang menyatakan saat ini. Karena kata kerja, kita harus tahu dulu apa itu verb. So, what is verb? What is verb? Apa itu kata kerja? Verb artinya adalah kata kerja. So, apa itu kata kerja? Kata kerja adalah kata-kata yang biasanya menjelaskan tentang tindakan, atau bahasa Inggrisnya action. Tetapi ada juga kata kerja atau verb yang tidak menjelaskan tindakan, yaitu verb be. Verb be itu sama artinya dengan to be. Jadi to be adalah verb be adalah to be, gitu. To be itu kan kita sudah belajar ya kemarin. Jadi to be itu termasuk verb atau kata kerja, tapi kata kerja yang tidak menjelaskan tindakan. Dan itu namanya verb be. So, gimana cara membedakan antara verb be atau yang kita kenal dengan to be versus dengan verb kata kerja? Gimana cara membedakannya? Perbedaan verb dan verb be dalam simple present tense. Pertama-tama, Miss akan jelaskan dulu tentang verb yang artinya kata kerja. Verb digunakan untuk menjelaskan tindakan atau action dari subjek. Di sini ada contoh kalimatnya, I kick ball, yang artinya saya menendang bola. Nah, si I ini adalah subjek dan kick ini adalah verb atau kata kerja. Kenapa kick itu verb? Karena kick itu kan artinya menendang, berarti kan ada action. Dan juga kick itu dapat menjelaskan tindakan atau action dari si subjek, yaitu I. I-nya ngapain? I-nya menendang bola. Jadi kick ini adalah contoh dari verb. Contoh-contoh dari verb biasanya ada di bagian tengah kamus. Coba kalian buka kamus kalian masing-masing di rumah. Coba buka di bagian tengahnya dan cari yang ada tulisan
irregular verb dan regular verb. Kalau yang nggak ada kamus di rumah, boleh cari juga di internet. Carinya itu irregular verb dan regular verb. Oke, kalau sudah dibuka kamusnya, kalian cari yang ada tulisan irregular verb seperti ini dan regular verb seperti ini. Irregular dan regular verb ini sama-sama kata kerja, cuma bentuknya berbeda. Kalau irregular verb adalah kata kerja tak beraturan. Irregular itu artinya tak beraturan dan verb artinya kata kerja. Kalau ini regular verb, regular itu artinya beraturan dan verb itu artinya kata kerja. Di sini ada 3 baris kata. Ada baris pertama, kedua, ketiga, dan juga ada artinya. Jadi antara baris 1, 2, dan 3 ini memiliki arti yang sama dan artinya sudah tertulis di sini. Nah, baris pertama ini disebut dengan verb 1. Baris kedua disebut dengan verb 2. Dan baris ketiga disebut dengan verb 3. Oke, kita balik lagi ke pembahasan kenapa namanya kata kerja tak beraturan. Karena kita ambil satu contoh kata, di sini ada kata arise. Arise ketika diubah ke verb 2 menjadi rose. Nah, ketika diubah lagi ke verb 3 jadinya arisen. Karena perubahannya tak beraturan dari arise jadi rose terus jadi arisen, oleh karena itu namanya kata kerja tak beraturan. Jadi, verb 1 itu digunakan untuk present tense. Kalau verb 2 digunakan untuk past tense. Sedangkan verb 3 digunakan untuk perfect tense, bisa yang past, bisa yang present. Nah, untuk yang verb 2 and verb 3 mungkin nanti akan dibahas ketika kalian di kelas 8 atau kelas 9. Tapi karena kalian masih kelas 7, jadi kita bahas yang verb 1-nya aja. Jadi ketika kalian disuruh untuk mencari kata kerja, kalian bisa cari di sini. Kalau misalnya dalam bentuknya present tense, berarti yang kalian lihat ini yang verb 1-nya, yang baris pertama. Nah, setelah kita tahu yang irregular verb, sekarang kita bahas yang regular verb, kata kerja beraturan. Kenapa sih namanya itu kata kerja beraturan? Nah, coba kalian lihat di sini ada kata abase. Abase ini berarti verb berapa? Iya, verb 1 karena ada di baris yang pertama. Jadi ini adalah verb 1 sama seperti yang tadi, ini verb 1. Kalau ini berarti verb 2. Kalau yang ini berarti verb 3. Lalu ini ada artinya. Contoh kata di sini ada abase. Ketika di verb 1 ini tulisannya abase. Tetapi di verb 2 tulisannya jadi abased, ditambah ditambah d. Terus ketika berubah lagi ke verb 3 menjadi abased. Nah, kan bentuknya sama ya. Nah, oleh karena itu namanya adalah kata kerja beraturan. Ini untuk sekadar informasi kalian saja ya. Jadi kalian bisa paham apa itu maksud dari irregular verb dan apa maksud dari regular verbs. Jadi kalian kalau misalnya mau mencari contoh-contoh dari kata kerja, kalian bisa cari di sini. Nah, karena yang kita bahas adalah present tense, maka yang kalian lihat adalah yang di baris pertamanya, yang verb 1-nya. Yang ketiga, kata kerja yang digunakan dalam simple present tense biasa disebut verb 1. Tadi kan sudah Miss bahas ya, verb 1 itu yang mana? Jadi verb 1 itu yang mana tadi? Iya, yang ada di baris yang pertama, baik di yang irregular verbs maupun di yang regular verbs. Next, kita bahas yang verb be. Verb be digunakan untuk menghubungkan subjek dengan kata benda atau noun bahasa Inggrisnya, kata sifat,
adjective, dan kata keterangan adverb. Jadi, berbeda dengan verb yang menjelaskan tindakan, kalau verb be itu digunakan hanya untuk menghubungkan subjek dengan kata benda, kata sifat, maupun kata keterangan. Contohnya di sini ada kata it is ball. Artinya, ini adalah bola. Nah, it ini adalah subjek dan is ini adalah verb be. Nah, ini kan artinya ini adalah bola, berarti tidak ada actionnya di situ. Jadi fungsinya verb be itu hanya menghubungkan antara subjek dengan kata benda, kata sifat maupun kata keterangan. Jadi tidak ada action. Nah, contoh verb be ini hanya kalau misalnya di simple present tense hanya ada 3, yaitu is, dan are. Jadi, ketika kalian ingin membuat kalimat simple present tense, ketika ada actionnya, menggunakan verb. Tetapi, jika tidak ada actionnya, menggunakan verb be. Jangan masukkan verb dan verb be dalam satu kalimat simple present tense. Kenapa? Nah, nanti itu akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Exercise latihan soal. Listen to the story and find at least 7 verbs, then translate it. Di latihan soal ini, kalian diminta untuk mendengarkan cerita dan temukan kurang lebih 7 kata kerja. Lalu setelah kalian temukan kata kerjanya, silakan ditranslate, diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Oke. Miss akan bacakan ceritanya, silakan kalian dengarkan baik-baik di rumah. Fun day. I always go to the park on Sunday. I go to the park with my family. We have lunch over there. My mother cooks many kind of foods. She brings it to the park. We eat the foods together. My brother and I play a game. We play hide and seek. My parents sit under a tall tree. We have fun all the day. Oke, setelah kalian mendengarkan ceritanya tadi, silakan kalian cari 7 kata kerja yang ada di cerita ini. Kalau kalian sudah temukan, silakan kalian translate ke-7 kata kerja tersebut. Ingat ya, Miss nggak minta untuk kalian mentranslate semua yang ada di cerita ini, tapi cukup kalian translate kata kerjanya saja, oke? Kalau sudah, silakan tuliskan jawaban kalian di Google Form yang ada di Google Classroom. Oke, thank you so much for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.